Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan terakhir. Kita terakhir sampai rukun-rukun salat ya. Baik, sampai tumakninah. Berarti hari ini kita akan belajar kewajiban-kewajiban salat. Apa bedanya Bu, syarat, rukun, dan kewajiban? Subhanallah, sedetail itu ya, Masya Allah belajar kitab salat. Rukun itu adalah sesuatu yang terdapat ketika kita sudah mulai salat. Dan kalau tertinggal, kalau kita tidak melaksanakan rukun tersebut, maka salat kita tidak sah. Wajib salat, kalau kita tidak melaksanakannya, maka di situ ada yang namanya sujud sahwi. Nah, ini dia bedanya ya Bu ya. Jadi kalau rukun dan wajib, kalau wajib kita tidak melaksanakan atau terlupa misalnya, maka adanya sujud sahwi, dan itu bisa menutup dari kewajiban-kewajiban salat. Maka dari itu kita harus tahu mana bedanya rukun, mana bedanya wajib. Kalau rukun misal sampai kita terluput, maka itu harus kita datangkan kembali. Nah, kewajiban-kewajiban sholat ibu-ibu diantaranya adalah membaca doa iftitah. Ada yang katakan istiftah, ada yang mengatakan iftitah, itu sama aja ya. Dan membaca doa iftitah ini berbeda-beda. Jadi bukan hanya satu saja, tetapi bermacam-macam ragamnya. Coba saya mau cek dulu, ibu-ibu biasa baca yang mana ya? Allahumma ba'id baini. Baik, yang lain? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, baik. Gimana? Oh ya betul, tergantung guru SD ya. Oke, sebenarnya Allahu Akbar kabiro itu bagian dari wajjahtu wajhiya. Hanya yang sahihnya, hadis yang sahihnya itu tidak ada Allahu Akbar kabironya, tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya dari situ. Nah, itu bagian dari doa iftitah. Atau yang pakai Allahumma ba'id baini, itu juga boleh. Atau satu lagi yang terpendek. Ya, biasanya kan kalau kita tuh hamba Allah, manusia itu kalau minta kepada Allah maunya banyak, tapi kalau giliran ibadah maunya paling sedikit. Begitu ya fitrah manusia kira-kira. Nah, ada doa iftitah yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu doa iftitah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa iftitah ini bagian dari kewajiban. Dan boleh ibu-ibu silahkan pilih salah satu dari doa iftitah yang tadi saya sebutkan. Saya hanya menyebutkan 3 saja doa iftitah. Sebenarnya masih banyak ragam doa iftitah. Saya sebutkan yang sering dipakai oleh kita para jamaah Indonesia Raya. Ya, masih banyak doa iftitah macamnya. Nah, bagaimana Ustazah kalau kita hafalkan 3 macam itu? Boleh, silahkan. Misalnya, ibu-ibu duhur pakai doa iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Misal, asar ibu-ibu pakai Allahumma ba'id baini. Maghrib ibu-ibu pakai yang subhanakallahumma wa bihamdika, itu juga boleh. Ya, namanya tanawwu', macam-macam doa iftitah. Nah, ini Bu yang perlu diperhatikan, tidak perlu juga kita sampai heboh ketika harus berbeda membaca doa iftitah dengan kawan kita. Ya, misalnya nanya, yang dibaca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id baini, kata ibu ya. Nyenengan nopo? Yang orang Gresik bilang wajjahtu wajhiya, karena dulu guru SD-nya begitu ngajarin ya misalnya. Ya enggak apa-apa. Ya, semua itu ada dasarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu diheboh-hebohkan ya, Masya Allah. Karena memang perkara fikih ini adalah perkara yang subhanallah banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Maka dari itu saya coba ambil doa iftitah 3 macam yang biasa dipakai oleh kita bangsa Indonesia. Baik, yang kedua, mohon diperhatikan baik-baik adalah membaca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum baca Al-Fatihah itu baca ta'awudz.
Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya yang namanya bacaan ta'awud itu sumbernya dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya sahih, ada bermacam-macam. Saya bacakan yang pertama yang biasa saya baca dan ibu-ibu baca nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada 3 ya, tapi nggak apa-apa ibu-ibu, saya biasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mboten napa-napa. Itu juga bagian ta'awud yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita pahami itu maknanya. Jadi kalau kita baca ta'awud, kita benar-benar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Karena yang namanya setan itu ia tetap akan memberikan gangguan-gangguannya kepada siapapun di antara hamba Allah yang sedang sholat. Ada nggak orang lagi sholat ya, sudah niat tuh sholat, setannya langsung gitu yang ngembus-embusin. Apalagi kalau sholatnya udah sholat tahajud, yang ada maju mundur saking ngantuk itu dia bu. Sampai ada nggak orang yang pas sholat tahajud itu lupa, ini kira-kira rakaat keberapa ya gitu ya. Sering katanya, Masya Allah. Atau mungkin pas sholat ya, padahal tadi itu sudah diingat, ya Allah saya mau masak menu ini, misalnya sebelum sholat itu ya. Terus tiba-tiba pas sholat, ibu-ibu langsung kepikiran, oh iya kan yang paling enak ini makanan yang lagi ngetren ini, makanan ini nanti mau pesen di GoFood gitu misalnya. Pernah nggak begitu kepikiran? Atau mungkin barang yang hilang misalnya, tiba-tiba dalam sholat muncul, dan itu yang mengingatkan semuanya adalah syaitan. Maka kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Sampai ada loh bu, saya pernah menemukan kasus orang, dia tuh lagi sholat, tiba-tiba muncul bisikan syaitan, yang ada bukan fokus di sholatnya, yang ada dia nangis terseduh-seduh dan lupa bacaan sholatnya, ngeblank. Dan ini adalah godaan dari syaitan. Maka dari itu perlunya kita membaca ta'awud agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena syaitan tuh benar-benar tidak mau melepaskan anak Bani Adam dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam perkara ia salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya di antara kewajiban salat adalah mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Amin. Jadi kalau imam mengucapkan amin, maka kita sebagai makmum juga mengucapkan amin. Karena kalau amin kita bertepatan dengan aminnya malaikat, Masya Allah, atau aminnya imam, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus ya. Kemudian kalau imamnya amin, kitanya katakan amin ya, Masya Allah. Dan ini pahalanya luar biasa. Yang keempat adalah takbir intiqal. Takbir intikal ini bu adalah takbir selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa bu? Ya, takbiratul ihram itu Allahu Akbar pada waktu awal kita salat. Ya, setelah takbiratul ihram lainnya takbir-takbir yang lain di dalam salat namanya takbir intikal. Intikal itu artinya dari kata intaqala yantakilu, perpindahan. Pindah. Intikal itu artinya perpindahan. Ibu mau ruku, Allahu Akbar. Itu namanya takbir apa bu? Intikal. Nah takbir intikal ini juga bagian dari kewajiban salat. Maka harus diperhatikan ketika kita salat, jangan lupa untuk takbir. Yang kelima adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah. Nah subhanallah, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ini adalah bagian dari kewajiban-kewajiban salat. Kalau ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika dia tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, artinya salatnya belum sempurna. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu kapan kita ucapkan? Ketika bangun dari ruku, sebelum membaca doa i'tidal, begitu ya. Kemudian yang keenam adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Kalau imamnya, kalau kita jadi makmum, imamnya baca Sami Allahu liman hamidah, kitanya baca apa? Jangan ikut-ikutan lagi Sami Allahu liman hamidah. Enggak, kitanya baca Rabbana walakal hamd.
Kecuali kalau kitanya salat sendirian. Kita salat sendirian, maka kita bacanya apa, Bu? Sami Allahu liman hamidah. Jadi ada bedanya ya. Kalau kita salat sendirian bacanya Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita jadi makmum, dengar imam Sami Allahu liman hamidah, kita nggak usah ikutan-ikutan Sami Allahu liman hamidah, tapi jawab dengan Rabbana walakal hamd. Ya, Masya Allah. Yang ketujuh adalah tasyahud awal. Tasyahud itu kan ada dua. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya, tasyahud awal itu biasanya di rakaat yang keberapa? Rakaat yang kedua. Maka tasyahud awal ini termasuk dari kewajiban. Kalau ada orang misalnya sholat karena saking capeknya atau saking ngantuknya misalnya sampai lupa tasyahud awal, artinya dia ingat pas waktu mau salam belum tasyahud awal, artinya dia harus apa, Bu? Sujud sahwi. Karena ini bagian dari kewajiban salat. Dan tasyahud awal bagian dari kewajiban salat yang apabila kita lupa maka kita harus sujud sahwi. Yang kedelapan adalah mengucapkan tasbih ketika ruku dan sujud. Nah, ini penting juga nih. Jadi kan ada doa ruku itu dan doa sujud itu subhana rabbiyal azim. Ada lagi juga, ada sebenarnya kemarin saya bahas di sifat salat Nabi Syekh Albani itu tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dan ada juga subuhun qudusun. Dan masih banyak lagi. Saya lihatkan di kitab sifat salat Nabi. Jadi bacaan-bacaan ruku, kalau yang saya lihat di kitab ini dibahas ini adalah subhana rabbiyal azim saja. Tapi kalau di sifat salat Nabi ada bacaan ruku itu macam-macam. Ada subhana rabbiyal azim, ada juga subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada kata wa bihamdinya. Ada yang subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ada juga subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada juga Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'alaka sam'i wa basari. Ini panjang banget. Ibu-ibu yang biasa dibaca mana? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Oh iya, oke. Ada yang biasa baca subhana rabbiyal azim saja, ada kan? Ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, jadi itu semuanya ada dasarnya. Ya, Masya Allah. Baik, nanti setelah kita mengetahui apa kewajiban-kewajiban salat, kita kalau sudah mengetahui sunnah-sunnah salat, saya mohon untuk salah seorang di antara kita maju ke depan, praktek dari awal sampai akhir. Sebelum itu semuanya yang perlu ingin dijelaskan adalah sunnah-sunnah. Nah, kayak tadi ya, dikiranya doa iftitah itu sunnah, padahal ternyata wajib. Baik, gimana? Salat sunnah. Salat sunnah nggak baca doa iftitah, begitukah? Sebentar, salat sunnah bukan salat wajib ya? Para ulama dia mengatakan kalau salat sunnah karena dia bukan wajib maka boleh baca doa iftitah, boleh tidak. Berarti dia udzur. Kalau misalnya udah mepet waktu keluar untuk salat ya, Bu ya? Atau bagaimana? Waktunya hampir iqamah tapi dia salat sunnah. Oke, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sholat sunnah maka doa iftitah ini menjadi sunnah. Ada juga yang mengatakan masih tetap wajib. Ya, jadi ibu silahkan pilih yang mana. Boleh kalau sholat sunnah pilih yang sunnah atau yang wajib. Tapi kalau sholat wajib dia adalah wajib. Baik, sunnah-sunnah sholat ibu-ibu. Yang pertama ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah ini sunnah-sunnah yang diucapkan. Kalau sunnah fi'liyah itu sunnah-sunnah yang dilakukan, perbuatan, itu fi'liyah. Kalau qauliyah itu ucapan, fi'liyah itu adalah perbuatan. Misalnya apa sunnah qauliyah, Bu? Misalnya membaca surat setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Itu termasuk dari sunnah. Dan membaca surat itu juga ternyata punya aturannya sendiri. Ya, Masya Allah. Yang terpanjang salat apa, Bu? Yang diajarkan oleh Rasulullah. Yakin subuh ya? Dulu Rasulullah baca salat subuh surat apa, Bu? Al-Baqarah. Ya, subhanallah. Kalau itu diterapkan di kita, kira-kira makmumnya udah bubar. Ya. Maka dari itu kalau jadi imam itu harus lihat-lihat makmumnya seperti apa. Misal
Ya. Dan itu kita bisa katakan kepada anak laki-laki kita, nak, kalau besok kamu jadi imam di sebuah masjid, ya Masya Allah, alangkah bahagianya Bu kalau punya anak laki-laki, subhanallah, Allah jadikan imam dalam sebuah masjid. Bisa dibayangkan enggak? Saya merinding deh. Imam itu kan pahalanya luar biasa banyak. Ibu yang mengajarkan salat, bacaan salat kepada putranya misalnya, bacaan Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, tiba-tiba dia menjadi imam salat di sebuah masjid, maka ibu itu dapat pahala banyak. Masya Allah. Berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, saya punya anak laki-laki. Kita minta, ya Allah, semoga suatu hari kelak anakku laki-laki menjadi imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya subhanallah. Dan itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara salat surat yang terpendek dibaca. Kalau tadi kan yang terpanjang salat subuh. Kalau yang terpendek yang dibacanya suratnya surat terpendek. Salat apa biasanya? Maghrib. Maghrib itu paling pendek. Ya, catat baik-baik. Kemarin kita sepakat ya, salat Isya waktunya sampai kapan? Iya, pertengahan malam. Oke. Dan yang paling terpendek adalah bacaan surat yang dibaca ketika sholat maghrib. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, Bu, biasanya beliau membaca surat yang biasanya beliau baca adalah, ada surat itu namanya Al-Mufassal, ya. Ada Al-Muqassar. Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang dia lumayan panjang. Al-Muqassar adalah surat-surat yang pendek. Kita biasanya pakai yang mana? Yang panjang atau yang pendek? Yang pendek ya. Minimal 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kan fitrahnya begitu kan? Tapi kalau kita minta kepada Allah, proposalnya pendek apa panjang? Doanya panjang apa pendek? Ya Allah, berikanlah kesehatan. Ya Allah, berikanlah ini. Ya Allah, berikanlah anakku begini. Ya Allah, terus ya panjang ya. Giliran salat, subhanallah. Hafal berapa, Bu? 3 qul mawon. Alhamdulillah. Kan daripada tidak. Ya, alhamdulillah. Baik, setelah kita tahu bacaan-bacaan sunnah salat qauliyah, yang pertama adalah membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah membaca zikir ketika ruku. Ustazah, kalau misalnya saya baca doa sujud, terus belum selesai 3 kali, tiba-tiba imamnya itu sudah Allahu Akbar. Jadi bacaan zikir ruku, zikir sujud itu sunnah. Ya, kalau sampai misalnya kita tertinggal nih, ya, tertinggal, imamnya sudah Allahu Akbar, maka itu tidak mengapa. Ya, zikir ruku sebentar, zikirnya itu sunnah. Kemudian zikir ketika membaca setelah mengucapkan Rabbana walakal ham. Maksudnya zikir setelah membaca Rabbana walakal ham, kita baca apa ya? Tidak. Ya, zikir setelah kita baca Rabbana walakal ham, bacaannya apa? Ya, itu berarti artinya adalah sunnahnya. Kalau tidak baca Rabbana walakal ham aja boleh? Boleh. Karena bacaan setelah Rabbana walakal ham itu sunnah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya bacanya ya Rabbana walakal ham hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau mil'us samawati wal ard ya. Baik, kemudian zikir saat sujud. Ya, itu tadi ya Bu ya. Sudah Bu? Zikir saat ruku, zikir setelah Rabbana walakal ham, terus zikir ketika sujud. Zikirnya, bacaannya itu sunnah. Baik, kemudian setelah kita tahu zikir ketika sujud itu adalah sunnah, disunahkan juga. Nah ini nih, disunahkan juga untuk memperpanjang bacaan zikir salat kalau kita sendirian salat. Jadi tidak ada batasan harus 3 kali. Kalau untuk sunnahnya boleh kita memperpanjang zikir ketika sujud ya, pada waktu kita salat tidak bersama imam atau posisi kita bukan menjadi makmum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu subhanallah ya ibu-ibu, beliau itu senantiasa memperpanjang ruku dan sujudnya ya, Masya Allah. Dan poin yang mesti kita ketahui, tidak diperbolehkan membaca ayat Al-Quran di dalam ruku dan sujud ya, hati-hati ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ruku dan sujud tidak diperbolehkan membaca ayat Al-Quran. Kenapa? Sebagai tanda memuliakan Al-Quran itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Quran ini mutlak, apakah itu doa atau tidak.
Ada yang mengatakan kalau doa berarti diperbolehkan. Silahkan pilih yang mana. Kalau lebih pengen berhati-hati, doa yang berasal dari Al-Quran itu kita ucapkan ketika setelah tasyahud akhir, membaca doa meminta perlindungan yang 4, baru kita perbanyak doa, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Mbak Arma lagi sujud, Mbak Arma sujudnya dikirnya yang mana? Oke, pilih yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya, pilih yang itu. Mbak Arma misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Mbak Arma baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Misalnya baca itu nggak boleh karena terdapat dalam Al-Qur'an. Atau Mbak Arma misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad misalnya. Itu juga nggak boleh ya, sebagai tanda memuliakan Al-Qur'an. Kemudian setelah kita zikir ketika sujud, dan itu adalah bagian dari sunnah, maka di antara bagian sunnah juga doa ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga sunnah. Dan macamnya banyak, ragamnya banyak. Nanti insya Allah kita akan praktek pas ada yang sholat. Langsung kita praktek, insya Allah. Kemudian di antara yang sunnah, zikir qauliyah adalah mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud awal dan akhir. Itu juga bagian dari sunnah. Tasyahud itu kan dua bagian ya Bu ya. Ada at-tahiyatul lillah, terus ada salawatnya. Nah, yang sunnahnya itu yang salawatnya. Pertanyaan lagi, misalnya Ibu tadi bilang, saya mau lagi sholat tahiyatul masjid misalnya ya Bu ya. Tiba-tiba pengen cepet-cepet karena sholatnya udah dimulai. Ya udah, tahiyatnya cukup sampai sebelum membaca salawat Nabi, baru kemudian assalamualaikum warahmatullahi, itu udah cukup ya. Jadi salawat bagian dari salawat ketika tasyahud itu bagian dari sunnah, bukan dari rukun ya. Oke. Nah, itu salawatnya yang di tasyahud awal ataupun akhir adalah sunnah ya. Boleh dibaca, kita dapat pahala yang banyak. Boleh juga misalnya dalam keadaan misalnya kita tidak membaca juga boleh ya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnahnya juga adalah doa setelah tasyahud akhir, yang doa perlindungan 4 itu juga sunnah. Boleh dibaca, boleh tidak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ada riwayat lain Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Jadi ada dua riwayat ya. Boleh jahannam dulu, boleh qabr dulu, boleh qabr dulu baru jahannam. Tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Jadi Mbak Arma kalau setelah tasyahud akhir itu ada doa 4 perlindungan. Kita minta kepada Allah dijauhkan dari siksa kubur, minta kepada Allah dijauhkan dari siksa neraka jahanam, minta kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, dan minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah dajjal. Ya, nanti boleh ditulis ya. Baik, di antara sunnah qauliyah juga adalah mengucapkan salam yang kedua. Dzikir mengucapkan salam yang kedua. Jadi kan salam itu ada dua ya Bu, ke kanan dan ke kiri. Yang sunnah yang mana? Ke kiri. Dzikirnya ya, itu adalah sunnah qauliyah. 9 sekarang ya. Berzikir setelah salat itu juga sunnah ya. Berzikir setelah salat itu juga sunnah. Ya, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam ya, sampai terakhir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya lahun ni'matu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, itu juga sama sunnah. Baik, yang kedua, bagian poin yang kedua, ada sunnah-sunnah fi'aliyah. Apa tadi sunnah fi'aliyah Bu? Perbuatan. Yang pertama, meletakkan sutroh di depan tempat sujud. Ini juga sebenarnya perbedaan pendapat. Ada yang masuk kewajiban, ada yang masuk sunnah. Sekali lagi ya Bu, karena saya pakai pedomannya fikih wanita, maka di sini dikatakan bahwa sutroh itu sunnah. Padahal saya pernah membaca kitab yang lain, di situ dikatakan bahwa sutroh itu bagian dari syarat seseorang ketika akan melaksanakan sholat. Ada yang bertanya, sutroh itu apa? Pernah nggak saya beritahu di sini sutroh itu apa? Baik, sutroh itu adalah batas. Misalnya nih, misal saya mau sholat, di depan saya harus saya letakkan sebuah benda.
Ya, misalnya meja ini. Nah, meja ini saya letakkan di sini sebagai sutrah. Sutrah, bukan sutrah, sutrah, pembatas. Tujuannya untuk apa sutrah ini diletakkan? Memberitahukan orang agar tidak lewat di depan saya. Tapi kalau lewatnya di depan sutrah, di luar batas yang saya sudah letakkan, boleh tidak, Bu? Boleh. Ya. Nah, sutrah itu juga para ulama mengatakan ada batasan-batasan tertentunya. Tidak semua, misalnya gelas. Gelas ini saya mau sholat, gelas tak letakkan sebagai sutrah. Itu belum memasuki ketentuannya, kriterianya. Jadi sutrah, atau misalnya ibu bisa jadikan sutrah tiang. Ya, kalau nggak ada benda di masjid, kok nggak ada benda sama sekali nih? Apa yang mesti dijadikan sutrah? Tiang. Ibu maju mendekat tiang, sholat di dekat tiang itu. Atau misalnya ibu berada di shaf yang ketiga, bisa dijadikan sutroh adalah barisan kedua atau barisan pertama. Orang yang sedang sholat itu sutroh kita. Ya, begitu ya ibu-ibu ya kira-kira. Nah, ini masalah sutroh ini para ulama membahas dengan detail. Sampai pernah saya baca satu kitab itu sutroh satu kitab sendiri. Masya Allah, sampai detail. Dan sutroh ini berbeda pendapat tadi ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan syarat wajib sholat. Oh iya, mohon maaf, yang sutroh ini juga dibahas larangan wanita haid melewati orang sholat. Ya, jadi anak-anak kita kalau sudah haid, anak-anak perempuan kita bilang, nak, kalau kalian sudah haid, pas ada orang sholat jangan lewat. Ya, karena itu bisa membatalkan sholat itu sendiri. Dan kita bilang begitu. Jadi melintasi orang yang sholat dan dia dalam keadaan haid itu bisa membatalkan ibadah sholat kita. Kemudian fit sutroh juga yang menjadi poin apabila misalnya kita sudah berusaha menaruh sutroh di depan kita. Tiba-tiba ada orang mau lewat. Apa yang kita lakukan? Apakah membiarkan dia lewat? Apa yang kita lakukan? Dihalau. Dihalangi, dihalau pakai tangan kita. Ya, maksudnya kamu diam dulu. Dan itu subhanallah luar biasa faidahnya, Bu. Para ulama menjelaskan saya lebih baik menunggu untuk diam sejenak daripada harus lewat orang yang sedang sholat. Ya. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak terutama yang sudah balik. Nah, kalau ada orang sholat jangan asal lewat. Karena apalagi orang tersebut sudah memakai sutroh atau pembatas. Tapi kalau anak-anak segini bagaimana, Bu? Anak-anak kecil yang kecil-kecil tidak apa-apa karena mereka belum balik dan masih belum tahapan mumayyiz. Para ulama membedakan, Bu, yang boleh untuk lewat itu adalah sebelum mumayyiz. Mumayyiz, ada yang mengatakan kalau mumayyiz harusnya dia tidak boleh lewat karena sudah bisa dipahamkan. Mumayyiz itu usia berapa? Usia 7 tahun. Itu sudah mumayyiz. Jadi usia 7 tahun, ibu-ibu punya anak usia 7 tahun harus sudah dibilangin. Nah, kalau mamah lagi sholat, kalau ibu lagi sholat, jangan lewat depan ya. Lewatnya belakang. Dan insya Allah anak-anak yang mumayyiz sudah bisa memahami sebuah perintah. Ya, baik. Para ulama begini. Ada yang mengatakan sajadah itu sebenarnya belum mencukupi untuk sutroh. Karena sutroh itu harus ada batasan tingginya, Mbak. Bisa dipahami enggak? Sajadah itu kan rata ya. Nah, sutroh itu harus ada batasan tingginya. Saya lupa minimal berapanya. Tapi yang pasti gelas kalau kita jadikan sutroh itu belum bisa. Tasnya ibu, nih ada yang mengatakan kalau dijadikan sutroh itu sudah bisa. Nah, ada juga yang mengatakan yang dimaksud sajadah, tujuan kita memakai sajadah itu untuk memberitahukan kita batasannya kita adalah di atas sajadah. Ya, berarti sajadah belum tentu jadi sutroh. Baik. Kemudian yang kedua dari sunnah qauliyah. Kita masih sunnah qauliyah ya. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat ruku, kemudian mengangkat tangan setelah ruku dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Sebentar, pelan-pelan. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Ibu-ibu kalau takbiratul ihram ngangkat tangan apa mboten? Ngangkat tangan. Ngangkat tangannya itu sunnah, bukan rukun. Gimana kalau nggak ngangkat tangan? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau ngangkat tangan dapat pahala. Begitu ya Bu ya. Sunnah tuh begitu. Kalau kita mengerjakan dapat pahala. Nah kita kan sayang. Masa kita bisa ngangkat tangan yo ditinggal? Kan sayang banget kan Bu. Maka dari itu kita angkat tangan kita. Ngangkat tangannya sejajar dengan apa Bu? Ada dua. Yang pertama dengan bahu. Yang kedua sejajar dengan daun telinga. Ya ada dua macam.
Baik, kemudian yang kedua tadi, masih poin yang kedua, mengangkat tangan ketika kita selesai ruku, ketika akan i'tidal. Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan ketika kita akan ruku, setelah ruku dan mau ruku, setelah dan mau. Kan kita mengangkat tangan. Kalau habis baca surat, misalnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, Allahu Akbar. Boleh ngangkat, boleh tidak. Gimana Ustazah kalau habis baca surat kita langsung ruku? Boleh. Kalau nggak mengangkat tangan, ya. Takbirnya tadi namanya takbir apa? Takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Yang terakhir adalah takbir setelah kita tasyahud awal. Berarti mau rakaat ke-3, mau berdiri. Sudah? Baik. Di antara sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah adalah meletakkan tangan kita di atas punggung. Ya, meletakkan tangan ketika kita takbiratul ihram, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, itu juga sama, termasuk dari sunnah. Maka dari itu ya Bu, karena ini adalah sunnah, kan sayang kalau kita nggak menggunakan, gitu ya. Ditemukan, ibu-ibu jangan kaget kalau besok ketika umrah atau ketika haji, ya Rabb, semoga ibu-ibu di sini dimudahkan untuk bisa umrah. Semoga ibu-ibu di sini dimudahkan untuk bisa haji. Yuk yang mau berangkat bareng saya insya Allah bulan September. Ya, bismillah. Semoga Allah mudahkan. Nanti di sana ibu-ibu akan melihat ada orang-orang jamaah sholat bukan dari Indonesia. Mereka biasanya bermadhab Imam Malik. Mereka tidak bersedekap. Allahu Akbar. Itu tangannya begini. Diirsal namanya. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena yang namanya bersedekap itu sunnah. Kalau saya mengikuti madhab Imam Syafi'i, berarti biasanya bersedekap. Besok kalau ibu-ibu di sana, pas pinggirnya ibu itu orang yang nggak bersedekap, jangan coba-coba disedekapkan. Nanti dia marah, ya. Karena memang madhabnya dia tidak bersedekap, ya. Atau ibu misalnya habis sholat, assalamualaikum, kenapa kamu tadi nggak bersedekap, gitu ya. Misalnya pakai bahasa Inggris misalnya, maka itu tidak diperbolehkan karena memang dia mempelajari sholatnya dengan madhab Imam Malik. Masya Allah ya, perbedaan itu rahmat. Maksudnya ketika kita tahu ada perbedaan ini, maka kita lebih bijak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik, kemudian di antara sunnah qauliyah melihat tempat sujud. Ya, jadi kalau pas salat sunnah fi'liyah melihat tempat sujud. Ya, ibu-ibu kenapa kita diperintahkan sunnahnya melihat tempat sujud? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Hikmahnya apa? Faidahnya apa? Betul, agar lebih khusyuk. Jadi kalau misalnya kita melihat tempat sujud itu lebih khusyuk. Jangan melihat begini. Apalagi depannya ibu-ibu pakai mukena travel. Kan ada kan? Biasanya kan ada travel ngasih mukena gitu ya. Travel DIY Yogyakarta. Yang ada kalau kita nggak ke tempat sujud, kita baca travel DIY Yogyakarta ya. Tiba-tiba imamnya udah Allahu Akbar, udah Allahu Akbar, belum apa-apa ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai mukena yang polos, ya, bukan polos maksudnya nggak ada tulisan macam-macam. Yang ditakutkan di belakang kita baca. Ya, sama anak-anak kita laki-laki kalau bisa ya Bu ya. Nah, kalau pakai sholat itu pakai bajunya, kalaupun pakai kaos yang polos. Apalagi kalau sampai satu punggung tuh bacaan semua. Yang belakang bukannya nengok ke tempat sujud, malah dibaca sampai selesai. Iya, subhanallah. Jadi ada kan sekarang alhamdulillah rompi sholat ya, Masya Allah. Itu gunanya seperti itu, untuk menutupi kalau misalnya kaosnya itu ada bacaan-bacaan. Ya, Masya Allah. Jadi melihat tempat sujud faidahnya agar kita lebih khusyuk lagi, Masya Allah. Baik, kemudian di antara sunnah fi'liyah adalah meratakan punggung. Ya, ketika kita ruku. Nah, kemarin ketika praktek sholat di perumahan Green Hill, subhanallah, yang praktek sholat di depan itu ternyata ketika ruku belum rata punggungnya. Dan biasanya diketahui rata atau belum punggung kita ketika sholat diketahui oleh orang lain. Maka nanti kalau praktek sholat di sini, kalau misalnya ada orang ruku kelihatan rata atau tidaknya, harus ada yang melihat. Dua berarti, siapkan ya Bu ya, 2 orang. Indikasi dia rata Bu, kalau ditaruh air, airnya tidak jatuh, itu berarti udah rata. Dan kita kan nggak bisa bawa cermin kan lagi sholat, ini kira-kira punggung rata belum ya. Maka diantara caranya biasanya kita lihat kawan kita, kira-kira colong cek punggung kita udah rata belum. Dan ada uzur bagi siapa misalnya yang punya penyakit di bagian punggung.
Untuk kadang kalau saya juga baru tahu dari jamaah Green Hill. Jadi ada ibu-ibu tuh yang punya penyakit masalah punggung, kalau rata tuh malah sakit. Ya. Kalau demikian keadaannya maka tidak apa-apa karena ini juga sunnah. Ya, begitu ya Ibu ya. Masya Allah, dan alhamdulillah kita bersyukur ketika punggung kita dalam keadaan sehat. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian di antara sunnah fi'liyah adalah meletakkan tangan terlebih dahulu daripada lutut ketika turun untuk sujud. Ini juga sunnah. Sebentar, ibu kan habis rakaat pertama mau turun sujud. Saya mau tanya, ibu-ibu yang didahulukan lutut dulu atau tangan dulu? Sunnahnya itu tangan dulu. Tapi ini sunnah, kita dapat pahalanya. Tapi hati-hati dan perlu pengawasan. Kalau enggak nanti jatuh jeruduk gitu ya. Insya Allah bisa. Ibu mau praktek? Coba Bu praktek Bu. Nah, ya tangan dulu baru lutut. Ya berarti dapat sunnahnya, ya dapat pahalanya. Nah, bagaimana Ustazah kalau mohon maaf sekali badannya lebih berisi? Kira-kira lebih mudah mana, lutut dulu atau tangan dulu? Lutut dulu ya. Baik. Kalau demikian itu juga udzur, ya masuk ke dalam kategori udzur. Jadi subhanallah Bu, semakin kita tahu ilmunya itu kita semakin paham. Oh ternyata ini adalah bagian dari sunnah dan tidak mempermasalahkan apakah lutut dulu atau tangan dulu. Subhanallah, kalau kita nggak tahu ilmunya, kita akan berbicara kepada jamaah yang lutut dulu, sholatnya nggak sah gitu ya. Padahal itu adalah bagian dari sunnah. Ya subhanallah. Baik, kemudian di antara sunnah fi'liyah. Sekarang 7. Termasuk sunnah fi'liyah adalah meletakkan dahi pas waktu sujud ya. Dahi sampai hidung, 2 telapak tangan sejajar dengan pundak. Kayaknya ini harus praktek deh. Telapak tangan sejajar dengan pundak. Berarti bagi kita sebagai seorang wanita ketika sujud itu mohon maaf sekali, siapa yang pernah seperti saya? Saya itu termasuk orang yang dulu Bu, kalau yang namanya sujud dikempit. Iya saya kan bilang dulu Bu. Saya dulu dari sejak SD, SMP itu kalau sujud Bu dikempit. Ya, dapat dari mana? Dari orang tua. Orang tua saya bilang, "Duk, kalau sujudnya perempuan tuh dikempit," gitu ya. Akhirnya saya manut nderek. Dan subhanallah setelah Allah berikan alhamdulillah wa syukurulillah petunjuk ya, berikan ilmu, ternyata itu kurang pas. Ya. Jadi sebenarnya yang namanya sujudnya laki-laki dan perempuan itu sama. Ya. Subhanallah, ini pentingnya ilmu ya, Masya Allah. Dulu, dan tidak boleh yang namanya sujud ibu-ibu, mohon maaf sekali, yang sujud meletakkan apa ini, bagian mana? Posisinya dekem gitu ya Bu ya. Ya wis rapopo mau dekem mau apa, yang penting paham ya Bu ya. Nah posisi dekem itu yang nggak boleh. Nggak boleh begah. Kenapa Bu kalau begah Bu? Tapi masalahnya sholat itu bukan sopan atau tidak. Harus sopan gitu ya Bu ya. Ya oke. Dan perlu diingat Bu, kalau lagi sholatnya berjamaah, nih lagi sholat berjamaah, mohon begarnya jangan terlalu begar. Berikan temannya kesempatan untuk bisa sujud. Ya, secukupnya. Ya, secukupnya. Bisa dimaklumi ya, secukupnya. Kalau ibu mau sholat di rumah sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah tidak terlalu beger. Baik. Terus di antara sunnah fi'liyah, di antaranya ya Bu, sunnahnya adalah menempelkan kedua kaki ke tanah. Ya ketika sujud menempelkan, itu juga sunnah fi'liyah. Ibu kalau sujud kan nempel kan? Ditempel. Ini memang harusnya praktek. Ditempel ke tanah dan ditempelkan kedua kaki. Maksudnya menempelkan ke tanah jari jemarinya Bu. Sekarang kita tahu dulu ilmunya. Di antara sunnah fi'liyah adalah duduk iftirash. Tahu Ibu duduk iftirash itu seperti apa? Iftirash itu tasyahud awal. Ya, iftirash. Nanti insya Allah praktek ya. Namanya duduk iftirash. Ada duduk tawarruk di tasyahud akhir, ada duduk iftirash di tasyahud awal. Jadi beda, duduknya beda. Subhanallah. Dan subhanallah Bu, subhanallah. Kenapa kita itu diperintahkan untuk duduk iftirash di tasyahud pertama dan duduk tawarruk di tasyahud akhir? Menurut dokter saraf, ketika seseorang itu duduk iftirash sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, maka akan menggetarkan ribuan syaraf yang ada di dalam tubuh.
Bahkan kemarin sempat ada penemuan Bu, orang yang lama nggak punya anak, nggak punya momongan, itu sering-sering duduk iftirosh. Ya subhanallah. Ini subhanallah, semua gerakan sholat itu punya hikmah sendiri-sendiri. Subhanallah. Kenapa kita harus ruku? Itu juga termasuk diantara kesehatan untuk kita semuanya. Baik. Kemudian diantara sunnah fi'liyah, ibu-ibu, adalah duduk istirahat. Itu juga diantara sunnah fi'liyah. Maksudnya duduk istirahat itu duduk sebelum bangkit. Terutama bagi yang tadi badannya tebel-tebel tuh, ya. Itu kan biasanya sebelum bangkit ke rakaat berikutnya duduk dulu. Boleh nggak kalau nggak duduk? Boleh. Ibu biasanya duduk apa nggak? Sujud. Boleh. Kan ngambil sunnahnya. Sampun? Baik. Di antara sunnah fi'liyah adalah memanjangkan. Nah ini dia sunnahnya ya. Duduk di antara dua sujud. Jadi sunnahnya. Kalau pendek bagaimana? Kalau kita cuma bacanya Rabbil firli, boleh. Ini kan sunnah. Ya, tidak boleh kita jeda antara imam dan makmum itu terlalu lama. Karena nanti kalau terlalu lama kita akan ketintal-tintal dengan gerakan-gerakan yang setelahnya. Kalau imam sudah memastikan Allahu Akbar dan kita sudah dengar, maka kita boleh bergerak. Baik, di antara sunnah fi'liyah adalah mengisyaratkan jari telunjuk dengan ketika tasyahud. Ah ini sunnah. Sehingga ibu-ibu nanti nggak usah pusing. Gimana kalau misalnya nggak mengisyaratkan? Boleh. Kalau mengisyaratkan boleh nggak? Boleh. Nanti ibu-ibu ada lagi yang caranya itu satu begini, ada yang bergerak-bergerak, begitu kan ya? Itu termasuk dari sifat salat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Mbak Arma, kalau menemukan orang pas tasyahud dia nggak menunjuk begini juga boleh. Kalau yang menunjuk boleh. Kalau yang sampai bergerak-bergerak juga boleh. Ya, sampun. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita sudah belajar hari ini kewajiban dan sunnah-sunnah salat. Semoga apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.